warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sepertinya belum bergabung semua ya. Oke. Silahkan di on ya kameranya. Oke, kameranya silahkan di on cam, di on cam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Nak. Oke, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali walaupun lewat virtual. Tapi kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, materi sebelumnya saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Oke, Siti mau bicara apa, Nak? Oke, sepertinya di sini yang baru hadir baru 3 orang. Iya. Oh, yang Oke, saya cek dulu. Oke, oh jadi ya yang lain ini ngasih kabar katanya mau satu barengan berdua dengan kawannya karena tidak punya paket. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya minta tolong kalian di on cam ya kameranya, Nak. Oke. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan dipimpin doa, Siti. Halo. Ya, silahkan dipimpin berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, silahkan. Ayo teman-teman, sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Siti. Oke, baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengolahan tanah tanaman sayuran. Itu ya yang akan kita pelajari, yaitu pertama pada lahan tanaman sayuran dan pola pengolahan tanahnya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari materi ini gitu kan? Jadi nanti kalian ada forum diskusi dan literasi juga seperti itu. Nah, di sini adalah tujuannya kalian itu bisa menganalisis pengolahan lahan tanaman sayuran dengan benar. Nah, terus yang kedua, kalian bisa menganalisis pola pengolahan tanah dengan benar. Nah, nanti kalian akan melakukan praktek. Nah, setelah praktek ini diharapkan kalian itu dapat menunjukkan lahan tanaman berbagai jenis sayuran dengan benar. Jadi lahan yang seperti apa yang bisa ditanami oleh tanaman sayuran.
Nah, terus selanjutnya kalian juga bisa menerapkan pola pengolahan tanah dengan benar. Sebenarnya apa sih Bu manfaatnya kok kita harus belajar masalah lahan dan pola pengolahan tanah? Karena pada dasarnya ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita di Lampung Barat ini sebagian besar orang tua kita mayoritas adalah petani. Itu. Ketika kalian sudah bisa menentukan lahan tanaman sayuran mana yang baik untuk ditanami seperti itu kan, kalian jadi bisa melakukan pengolahan tanah itu dengan baik juga. Hasil yang akan kita dapatkan juga tanaman sayurannya pasti baik dan bagus. Dan itu akan mempengaruhi juga dari nilai jual produk tanaman sayuran tersebut. Oke, baik. Di sini sudah pada sarapan semua, Nak? Halo? Sudah, Bun. Iya, sudah, Bun. Ya, sudah. Oke, alhamdulillah kalau kalian sudah sarapan. Sarapannya pakai apa, Nak? Sayur kangkung, Bun. Oke, sayur kangkung ya. Oke, kalau berarti kita sebagian besar pasti makan sayuran ya tiap hari. Nah, kalau ini sayuran itu sebenarnya ditanamnya di mana sih, Nak? Halo. Ya, halo. Oke, suara saya terdengar kan, Nak? Terdengar, Bun. Oke, terdengar. Ya, tadi kan katanya bilang kalau misalnya makan sayuran kangkung. Nah, sekarang sayuran kangkung itu tumbuhnya di mana atau kalian tanam di mana? Bun. Iya, di mana? Di lahan, Bun. Oke, ya. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, eh, coba kalian perhatikan, kalian di rumah itu atau tetangga kalian deh, ada nggak sih yang nanam tanaman sayuran di sekitar pekarangan rumahnya? Atau kalian menanam tanaman sayuran di rumahnya? Halo? Ya. Suara saya terdengar, Nak? Oke, saya ulang ya. Nah, coba kalian amati di sekitaran kalian, tetangga kalian atau kalian sendiri menanam tanaman sayuran nggak di pekarangan rumahnya? Ya, Siti, dibesarkan suaranya. Iya, Bun, tetangga saya ada yang menanam. Oke, coba bisa dijelaskan tidak? Maksudnya bagaimana lahannya seperti itu? Kalian sudah amati nggak? Itu lahannya seperti apa? Terus hasil dari tanaman sayurannya sendiri seperti apa? Untuk lahannya sendiri bagus, Bun. Terus buat hasilnya juga lumayan bagus. Oke, ada lagi, ada selain Ulfa yang menanam tanaman sayuran? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk Ulfa jawabannya. Ya, mungkin kita bisa perhatikan ya bagaimana lahan tanaman sayuran di sekitar kita atau misalnya di sebagian besar Lampung Barat gitu kan. Mungkin kalau kalian tinggalnya di Pahayu Jaya ya. Oke, kalau bisa kita lihat maka lahan di situ kebanyakan adalah tanah merah karena jenis tanah kita sebagian besar di Pulau Sumatera adalah tanah PMK atau potzolik merah kuning, di mana tanah tersebut itu banyak mengandung liatnya. Oke. Nah, sekarang mari untuk kita memperjelas pembelajaran kita hari ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint. Udah. Sebentar, saya akan
Oke, saya share PowerPoint, terlihat nak? Halo? Kurang Halo, jelas. kurang jelas, Bun. Kurang jelas ya? Ada, tapi terlihat di layar handphone kalian? Terlihat. Oke, Iya, terlihat. ini sudah saya slideshow, sudah saya besarkan. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi pembahasan kita tadi sebelumnya kita sudah kupas dulu di mana nanam tanaman sayuran di lahan seperti itu. Terus bagaimana lahan yang ada di sekitaran tempat kita. Nah, sekarang kita lihat lahan tanaman sayuran. Jadi di sini untuk menanam tanaman sayuran sebaiknya lahan yang akan diolah itu adalah lahan yang gembur, banyak mengandung humus, subur, serta pembuangan airnya baik. Nah, ini semua itu perlu dilakukan agar pertumbuhan serta perkembangan dari tanaman sayuran tersebut dapat tumbuh dengan baik. Nah, di sini ada yang namanya derajat kemasaman atau pH tanah yang optimum. Untuk pertumbuhannya adalah antara pH 6 sampai pH 7. Nah, mengapa sih pH ini harus di antara pH 6 sampai 7? Karena pada kisaran pH tersebut tersedia unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman, Bun. Oke ya, terima kasih untuk jawabannya, bagus, sudah tepat sekali. Oke, karena pada pH 6 sampai pH 7 ini tersedia ya hara makro yang diperlukan bagi tanaman. Oke. Nah, sebelumnya juga tanah itu hendaknya digemburkan dulu nih, dibersihkan dari batu-batuan, rumputan, semak atau pepohonan yang tumbuh dan bebas dari daerah. Nah, kalau kalian kan sudah pernah tuh mengolah lahan di dekat sekolah kita, pasti kan sebelumnya banyak batu-batu seperti itu, banyak sisa-sisa, ada kayu-kayu kecil, bahkan banyak gulma yang tumbuh di situ. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita harus membersihkan lahan kita terlebih dahulu? Itu agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman sayuran, Bun. Ya, benar, bagus. Terima kasih. Ya, jadi lahan ini harus kita bersihkan terlebih dahulu agar tanaman tadi dapat tumbuh dengan baik. Karena apa? Apabila masih ada bebatuan atau sisa-sisa dari kayu atau dari bekas gulma dan segala macamnya, mungkin perakarannya juga bisa terganggu seperti itu. Jadi hasil dari tanaman tersebut tidak maksimal. Nah, di sini ada yang saya garis merahi, yaitu adalah tanaman sayuran daun itu suka pada cahaya matahari secara langsung. Oke, sebelumnya kenapa saya ambil tanaman sayuran daun? Karena sebagian besar yang kita konsumsi yaitu adalah tanaman sayuran daun. Itu. Nah, di sini saya garis merahi. Kenapa sih tanaman sayuran daun itu suka pada cahaya matahari secara langsung atau menyukai cahaya yang sinar matahari yang cukup? Untuk melakukan proses fotosintesis, Bun. Oke, ya baik, benar sekali ya, terima kasih. Oke, jadi tanaman sayuran daun itu dia memang butuh sinar matahari seperti itu ya, karena mereka memang lebih membutuhkan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, kenapa sih tanaman sayuran daun ini kan banyak mengandung klorofil? Nah, klorofil atau zat hijau daun itu efektif pada tingkat intensitas sinar matahari yang cukup. Nah, di sini kedalaman tanah pun yang dicangkul yaitu nanti ketika kalian sudah membuat lahan, maka tanahnya dicangkul berkisar 20 sampai 40 cm. Tujuannya yaitu agar perakaran dapat tumbuh dengan baik. Nah, di sini saya ambil contoh untuk menanam kubis. Kubis atau biasa kita kenalnya kol ya, seperti itu. Nah, di sini mengapa sih kok kalau kita mau nanam kubis jangan lagi kita nanamnya tuh di bekas lahan kubis-kubisan atau kol itu. Ada yang bisa memberikan penjelasan kenapa kalau kita mau nanam kubis jangan di bekas tanaman kubis lagi? Biasanya 8,4 Untuk memutus siklus hidup HPT. Maaf, bisa diulangi nak? Suaranya tidak jelas. Untuk memutus siklus hidup HPT tanaman kubis.
Oke, ya bagus, terima kasih ya, pintar. Jadi mengapa sih kalau kita mau nanam kubis atau kol itu jangan di bekas tanaman kubis lagi, kan? Karena kita mau memutus siklus hidup dari HPT tanaman kubis. Kalau kita nanti habis nanam kubis, kita nanam kubis lagi, berarti kan otomatis nanti HPT-nya tadi masih ikut lagi di pertanaman berikutnya. Jadi kalau misalnya kita mau nanam kol, mungkin bekas tanaman kentang atau bekas tanaman cabai yang berbeda HPT-nya seperti itu. Oke, nah terus di sini juga sisa-sisa tanaman itu nanti dikumpulkan lalu dikubur. Kemudian tanah dicangkul. Nah, di sini kalau untuk tanaman kubisnya itu jarak tanamannya itu 70 cm sampai 50 cm. Nah, di sini ada penjelasan. Kalau misalnya ketika kalian mau melakukan pengolahan tanah, misalnya pH tanahnya kurang dari 5,5 atau tadi kan di bawah 6. Padahal pH yang baik itu adalah 6 sampai 7. Nah, ternyata pH-nya kurang nih dari 6. Nah, maka yang kita lakukan adalah melakukan pengapuran, yaitu dengan menggunakan dolomit. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti tanah tersebut bisa naik pH-nya ketika sudah diberikan dolomit. Nah, selain tadi, kan kita tadi sudah menganalisis lahan yang kita mau tanami kan, sudah kita lihat nih, oh iya ternyata lahannya masih banyak sisa-sisa batuan, atau mungkin lahannya pH-nya masih kurang dari 6 seperti itu. Maka sudah kita lakukan penyingkiran batu-batuan, terus pH tadi kalau biar 6 maka jadi harus kita tambahkan dolomit. Nah, setelah itu yang mau kita lakukan adalah kita mengolah tanah tersebut. Tapi di sini sebelum kita mengolah tanah, kita harus menentukan dulu nih pola pengolahan tanahnya. Nah, coba ada tidak yang tahu apa sih sebenarnya manfaat dari pola pengolahan tanah? Agar lebih efektif dan efisien ketika pembajakan, Bun. Oke, ya baik, terima kasih, benar. Jadi pola itu harus kita tentukan dulu supaya pada saat pembajakan itu lebih efisien. Efisiennya kenapa? Agar kita bisa meminimal seminimal mungkin waktu yang kita gunakan untuk membajak. Jadi kita tidak menyia-nyiakan waktu seperti itu ya. Nah, terus lebih efektif maksudnya ya supaya hasil pembajakan tadi bisa lebih merata. Mungkin hasil kita membajak dengan traktor atau beda tentu hasilnya dengan kita menggunakan cangkul. Tuh. Nah, di sini ada beberapa pola. Oke, yang pertama ada pola tengah. Nah, bisa kalian lihat di slide. Oke, pola tengah, yaitu jadi pembajakannya itu mulainya dari tengah, seperti itu. Mulai dari tengah, kalau kalian perhatikan bisa dilihat. Tuh. Oke. 8 sama 4. Ini adalah hasil pembajakannya. Maaf Bun, Iya. kurang terlihat. Belum terlihat slide-nya atau apa? Iya, slide-nya belum terlihat, Bun. Oh, slide-nya hilang lagi ya? Iya, sebentar. Itu memang nyampe 8 sama 4 rasanya. Sebentar ya. Mau lihat soalnya itu memang nyampe 8 apa enggak. Oke, kalau sekarang terlihat, Nak? Sudah Bun, terlihat. Terlihat, Bun. Kiriminnya pakai foto. Oke, saya ulang tadi ya. Jadi pola pengolahan tanah itu pertama ada pola tengah. Nah, seperti kalian lihat ini pola tengah, maka pembajakan dimulai dari tengah lahan seperti itu. Ini hasilnya. Selanjutnya ada pola tepi. Nah, ini biasanya yang dilakukan pada lahan yang memanjang dan sempit, maka dilakukan pola tepi. Ini banyak dilakukan juga di daerah kita. Itu. Nah, ini hasil dari pola pengolahan tepi.
selanjutnya ada pola keliling tengah. Pola keliling tengah kalau tadi kan bisa kalian lihat ya perbedaannya antara pola tepi, ini tadi pola tengah. Yang pertama ini pola tengah. Nah, terus selanjutnya ada pola keliling tengah. Coba diamati dulu yang pola tengah seperti ini. Nah, sekarang ada pola keliling tengah. Ada yang tahu perbedaannya di mana? Oke, saya ulang. Belum tahu, Bun. Ini coba diperhatikan, ini pola tengah dan ini adalah pola keliling tengah. Oke. Dari perputarannya ya, Bun. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari kita lihat dari cara pembajakannya. Kalau di tengah tadi kan dia lebih lurus ya. Maksudnya seperti ini, dia tidak keliling, tapi lebih membentuk seperti spiral. Tapi kalau di pola keliling tengah dia memutar seperti itu. Oke. Ada pola keliling tengah, ada pola keliling tepi. Nah, ini adalah pola keliling tepi. Jadi dia mengelilingnya pada bagian tepi, bukan di pertengahannya. Nah, selanjutnya ada pola bolak-balik rapat atau biasa dikenal dengan pola spiral. Oke. Ini adalah pola pengolahan tanah. Nah, mungkin kalian kan sudah saya suruh download ya, sudah di-download bukunya pada aplikasi Google Classroom yang sudah kalian masuki, bahwa di situ kalian bisa melihat pola-pola pengolahan tanah di buku tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi tentang pengolahan lahan dan pola pengolahan tanah. Nah, kalau tadi kan saya katakan bahwa yang sebagian besar dilakukan di sini yaitu dengan menggunakan pola tepi. Nah, di sini nanti saya ada video tentang pola pengolahan tanah tepi. Sebentar ya. Oke, sebelumnya kalian bagi kelompok dulu menjadi 2 kelompok, karena video yang akan saya tampilkan nanti ada 2, yaitu tentang mengolah tanah tanaman sayuran dan tentang pola pengolahan tanah secara tepi ya. Nanti kalian dibagi 2 kelompok, kalian sudah bagi melalui WA group. Nah, sekarang kalian simak, kalian amati dan kalian analisis ada apa sih sebenarnya di video tersebut. Halo teman-teman. Terlihat, Bun. Assalamualaikum. Oke, Terlihat, kalian Bun. perhatikan. Gimana kabarnya Saya teman-teman? percepat saja. Proses Ini adalah mau proses pengolahan pengolahan tanah, tapi kita lakukan secara manual ya. berdolomit dan lain sebagainya, nanti saksikan di nyaman ya. Saya cepatin aja. Oke. Oke, tadi ya saya bilang bahwa tanaman sayuran, lahan tanah tanaman sayur itu harus subur.
saya stop videonya karena kita cuma sampai pengolahan lahan. Oke. Nah, untuk kelompok 1 silahkan kalian amati ya. Nanti sudah saya putarkan videonya. Tadi ya sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau kita mau membuat lahan tanaman sayuran itu harus bersih dari batuan, sisa batu-batu, sisa kayu serta dari gulma yang ada. Seperti itu. Sudah sesuai dengan materi. Nah, kalian nanti akan kalian amati dari video tersebut, kalian analisis bagaimana pengolahan tanah tanaman sayuran yang baik. Nah, untuk selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan simak video berikut. Terlihat videonya, Nak? Akan mempraktekkan bagaimana cara mentraktor dengan pola pengelilingan. Halo? Sebelum kita lanjut ke Halo, Ya, videonya sudah terlihat? mari kita like dan terlihat. subscribe. Oke, ini untuk kelompok 2. Kalian itulah membuat saya menjadi motivasi saya. Ini akan melakukan pola pengolahan tanah tepi. Isi gini bang. Nah, bisa kalian lihat. Kalian amati bagaimana cara pengolahan pola pengolahan tanah dengan cara tepi. Ini kalau di sini nggak ada jalan, sir. Hai. Hai. Kamu, abilo Maria penne. Kok hilang ya rekamannya ya? Pak, tapi gue mainin. Bukan. Kok berhenti rekamannya hilang sendiri? Belum. Ini lagi ngikutin video, nanti dulu Bunda lagi on cam. Oke. Ya. Oke, setelah kalian sudah perhatikan tadi ya pola pengolahan tanah tepi. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi dari dua kelompok ini. Kelompok pertama tadi kalian mengamati dan menganalisis video yang pertama tadi ya tentang pola pengolahan tanah. Terus kalian juga melakukan kegiatan literasi, kalian kaitkan atau kalian integrasikan dengan materi yang sudah ada. Seperti itu.
Itu untuk kelompok pertama. Dan untuk kelompok kedua kalian sama, kalian melakukan literasi juga, kalian integrasikan dengan materi yang sudah ada dengan video yang tadi saya tampilkan. Oke, saya beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan berdiskusi di WA grupnya. Nanti setelah 20 menit kalian akan presentasikan. Ya, diskusi saya persilahkan. Ya. Ya. Ada kesulitan, Nak, ketika berdiskusi? Sedang diusahakan, Bun. Oke, ya, baik. Dilanjutkan.
biarin dia lagi diskusi. Bentar dulu. Sebentar. Ayah jangan ngomong. Masih lama waktunya. Oke, bagaimana waktunya 5 menit lagi untuk diskusi? Sudah selesai, Nak? Sebentar lagi ya, Bun. Oke.
Gantian dulu. Oke, baiklah. Sudah selesai waktu diskusi kita. Silahkan untuk kelompok 1 dipresentasikan perwakilannya saja. Ya, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Devi Istiqomah mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, silahkan Ulfa. Yang pertama adalah lahan untuk tanaman sayuran sebaiknya adalah tanah yang gembur, bebas dari batuan, sisa-sisa kayu, dan rumput. Dari video nampak bahwa tanah yang akan diolah adalah tanah merah dan keras sehingga memerlukan pengapuran terlebih dahulu untuk menaikkan pH tanah. Karena sifat tanah merah yaitu pH-nya rendah. Yang nomor 3, hasil video juga Ya, Ulfa. tampak bahwa tanaman sayuran mendapatkan sinar matahari. Hal ini baik untuk pertumbuhan daun agar bisa melakukan proses fotosintesis dengan baik. Oke, terima kasih Ulfa dan kawan-kawan di kelompok 1 untuk presentasinya. Nah, untuk kelompok 2, adakah pertanyaan atau sanggahan untuk kelompok 1? Silahkan. Ya, kelompok 2 silahkan ditanggapi atau ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, silahkan kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 silahkan ditanggapi atau ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silahkan. Cukup, tidak ada pertanyaan untuk kelompok 1. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya tadi terhadap video yang sudah saya tampilkan. Silahkan kelompok 2.
Yuk, kelompok 2 silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Siapa tadi? Uswatun? Silahkan kelompok 2, waktu kita terus berjalan. Silahkan dipresentasikan hasil dari video tadi. Assalamualaikum. Saya dari perwakilan Ya, kelompok 2 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Ya. Ya, Uswatun, suaranya belum terdengar. Mana sih? Oh iya. Bentar, Bun. Ya. Sekali. Membujur tanah lemparan hasil pembajakan ke arah luar lahan. Pembajakan kedua pada sisi seberang pembajakan pertama dengan traktor diputar ke kiri dan membajak dari tepi lahan dengan arah sebaliknya. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kiri sampai ke tengah lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan diperlukan lahan untuk berbelok headland pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak 2 atau 3 pembajakan terakhir. Ujung lahan yang tidak terbajak diolah dengan cara manual atau dicangkul. Dengan pola ini akan menghasilkan alur mati furrow, yaitu aluran bajakan yang saling berdampingan satu sama lain sehingga akan terjadi alur yang tidak tertutup oleh lemparan tanah hasil pembajakan, dan pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok headland pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak 2 atau 3 pembajakan terakhir. Ujung lahan yang tidak terbajak diolah dengan cara manual, dicangkul. Dengan pola ini akan menghasilkan alur mati, yaitu alur bajakan yang saling berdampingan satu sama lain, sehingga akan terjadi alur yang tidak tertutup oleh lemparan tanah hasil pembajakan dan memanjang di tengah lahan. Pada tepi lahan, lemparan hasil pembajakan tidak jatuh pada alur hasil pembajakan. Pengerjaan tepi dapat dilakukan dengan cara memasang bajak pada lubang pit sebelah kanan. Oke. Cukup sekian. Ya, terima kasih untuk hasil presentasinya kepada kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2.
Dari perwakilan kelompok 1 izin bertanya. Ya, silahkan. Apakah setiap daerah cocok untuk pola pengolahan tanah tepi? Ya, bisa diulangi pertanyaannya Ulfa, tadi kurang jelas suaranya. Apakah setiap daerah cocok untuk pola pengolahan tanah tepi? Oke, ya, silahkan kelompok 2 ditanggapi pertanyaannya. Apakah pada setiap daerah cocok atau sesuai untuk pola pengolahan tanah tepi? Silahkan dijawab kelompok 2. Saya akan menjawab kelompok 2. Ya, silahkan Uswatun. Saya akan menjawab kelompok 1. Apakah setiap daerah cocok untuk pola pengolahan tanah tepi? Jawabannya tidak. Pola pengolahan tanah disesuaikan dengan lahan yang ada, apakah memanjang, lebar, sempit, dan miring. Ya, kelompok 1 sudah cukup jelas dengan jawaban dari kelompok 2. Cukup, Bun. Ya, baiklah, masih ada pertanyaan untuk kelompok 2. Sudah cukup, Bun. Ya, baik, terima kasih untuk presentasinya dari dua kelompok. Jadi kalian sudah bisa mengamati dari video yang sudah ditampilkan dan kalian kaitkan dengan materi yang sudah kalian dapat. Seperti itu ya. Ya, jadi ternyata benar pada video pertama kalian lihat ya bahwa lahan tanaman itu harus kita buat gembur dulu. Karena kalau tidak gembur, maka nanti pertumbuhan dari tanaman yang akan kita tanam itu tidak baik, seperti itu. Nah, kenapa juga sih kok itu harus disingkirkan dari batuan, dari kayu-kayu, dari rumput, seperti itu, karena itu dapat mengganggu sistem perakaran tanaman yang mau kita tanam, seperti itu pada video pertama. Nah, dari video pertama juga kalian bisa lihat ya bahwa lahannya itu tuh dapat sinar matahari secara langsung, jadi tidak rimbun atau tidak tertutup oleh tanaman atau pohon yang lain, seperti itu. Nah, ini kenapa sih fungsinya yaitu agar nanti tanaman yang ditanam di situ tuh dapat mendapat cukup sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di video yang kedua. Ya, benar seperti yang teman kalian sampaikan bahwa pola pengolahan tepi tadi itu kita lihat ya, lahannya tadi sempit seperti itu. Dan memang dia memanjang bentuknya karena memang pola pengolahan tanah tepi ini cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Nah, mungkin di sebagian besar khususnya di Pahayu Jaya ya, tempat kalian tinggal, lahannya yaitu sebagian besar memanjang dan sempit. Itu mungkin sesuai dengan keadaan di Pahayu seperti itu, tetapi tidak semua tempat atau semua lahan di daerah yang lain bisa kita terapkan pola pengolahan tanah tepi. Jadi harus kita lihat juga tadi lahannya, misalnya dari lebarnya atau sempit atau tidak, memanjang atau lurus, atau mungkin dia pada lahan miring atau seperti apa. Jadi tidak semua tempat itu sama pola pengolahan tanahnya, harus kita sesuaikan dengan lahannya. Oke, baik, sekarang coba kalian ambil kesimpulan dari hasil diskusi dan presentasi yang sudah kalian lakukan. Oke, saya kasih waktu mungkin sekitar 3 menit ya untuk menarik kesimpulan. Seperti itu. Silahkan, boleh diwakilkan dari kelompok 1 atau kelompok 2. Oke, silahkan 3 menit untuk menarik kesimpulan.
Oke, baik, silahkan diambil kesimpulannya. Boleh dari kelompok 1 atau kelompok 2, dari hasil diskusi, dari pengamatan video, kalian ambil kesimpulannya. Sebagai ya, silahkan Ulfa. Baik, Bun. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Ya, silahkan. Yang pertama adalah lahan tanaman sayuran haruslah tanah yang subur, gembur, bebas dari batuan dan sisa kayu atau tumbuhan lain. Cukup sinar matahari. Yang nomor 2, pola pengolahan tanah lebih cocok untuk tanah yang memanjang dan sempit. Tidak semua lahan sama pola pengolahan tanahnya disesuaikan dengan lahan itu sendiri. Cukup, Bun. Ya, terima kasih Ulfa, sudah bagus kesimpulan yang diambil. Jadi benar ya, kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman kalian itu sudah mewakili dari materi pembelajaran kita hari ini dan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, bahwa lahan tanaman sayuran itu harus gembur, harus bebas dari batuan, sisa tanaman atau dari kayu seperti itu, dan harus cukup sinar matahari. Oke. Semuanya tentunya itu harus kita lakukan ya, agar tanaman tadi dapat tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya juga bahwa pola pengolahan tanah pada dasarnya tidak bisa kita samakan untuk setiap daerah. Jadi kita harus melihat dulu kondisi di setiap daerah itu sendiri bagaimana kan. Apakah dia tadi ya seperti yang saya katakan, apakah dia bentuknya panjang, lebar, sempit, atau mungkin dalam kondisi miring seperti itu. Oke, baik, ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Cukup, Bun. Oke, cukup. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita sudah tahu nih materinya ya, bahwa kita harus untuk menanam tanaman sayuran itu, pertama kita harus tahu lahannya yang mau kita tanam seperti apa, harus kita olah seperti apa. Nah, terus pola pengolahannya juga kita sudah tahu nih, polanya itu yang mau kita lakukan harus kita sesuaikan dengan lahan yang ada di tempat kita. Setelah kita tahu, maka kita harus melakukan praktek di penugasan berikutnya. Nah, saya juga sudah saya upload ya tugasnya di Google Classroom. Mungkin bisa kalian lihat, tapi di sini juga akan saya kasih tahu lagi. Sebentar. Ya, terlihat ya nak ya, terlihat di layar handphone kalian lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Terlihat tidak nak? Belum kebuka, Bun. Belum kebuka ya, sebentar. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bun. Ya, jadi di situ ini sudah saya upload ya di Google Classroom, bisa kalian cek nanti. Tapi ini saya akan jelaskan juga di sini bahwa ini lembar kerja yang harus kalian lakukan setelah tadi kalian sudah melakukan diskusi, presentasi, menyimak video, terus melakukan literasi. Nah, selanjutnya kalian akan melakukan praktek. Ya, di sini sudah kita lihat ya. Ya, ini adalah langkah pekerjaannya. Jadi sebelum kalian mengisi lembar kerja ini lagi temen-temenan sana sini doang di atas ya. papan di bawah. Halo. Mungkin di mic-nya di ini dulu ya, di off dulu. Jadi di sini akan saya terangkan nih langkah pengerjaannya. Jadi kesalian itu nanti ke UPB Tanaman Sayuran Sekincau. Nah, di situ kalian diskusi nih dengan teman kelompok kalian.
Jadi kalian sudah dibuat kelompok ya. Nanti kalian melakukan pengamatan lahan tanaman sayuran di sana. Lahannya seperti apa. Nah, nanti kalian di situ gali informasi, kalian amati, kalian analisis tadi menanam tanaman sayuran apa saja seperti itu. Dan terus pola pengolahan tanahnya itu yang dilakukan di sana itu seperti apa. Itu juga kalian amati, kalian analisis. Nah, setelah itu kalian buatlah laporan dan kalian presentasikan pada pertemuan kita berikutnya. Jadi setelah kalian melakukan pengamatan di UPB tanaman sayuran, kalian buat laporan dan presentasikan. Terus selanjutnya, kalian lakukan pengolahan tanah tanaman sayuran secara benar dengan berkelompok. Ini kita lakukan di lahan tanaman di lahan kita saja di dekat sekolah, yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya ini ada isian daftar checklist untuk kalian. Jadi kan kalian tadi sudah melakukan pengolahan tanah tanaman sayuran. Nah, kalian isi checklist di sini lembarnya. Di sini ada memilih pola pengolahan tanah. Tadi ya ada banyak, ada pola tepi, pola tengah, keliling inti, keliling tepi dan sebagainya. Itu kalian pilih, tapi harus sesuai pola yang kalian pilih. Selanjutnya kalian memilih peralatan pengolahan tanah. Nah, memilih peralatan pengolahan tanah ini sesuai enggak dengan tujuan pengolahan tanah. Nah, terus selanjutnya kalian itu melakukan pengolahan tanah pertama dan melakukan pengolahan tanah kedua. Oke. Jadi ini ada lembar kerja yang harus kalian lakukan. Nah, di Google Classroom juga sudah ada evaluasi untuk pengetahuan kalian. Jadi setelah kita tadi melakukan pelajaran, kita melakukan diskusi, menyimak video, dan di situ ada lembar pengetahuan untuk kalian. Itu kalian kerjakan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk penugasan. Sudah cukup jelas? Cukup, Bun. Ya. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih untuk kehadiran kalian. Seperti itu ya, mungkin teman-temannya yang lainnya terhalang oleh sinyal atau paket. Sebenarnya nggak apa-apa ya, yang kalian lakukan ini sudah baik. Jadi boleh satu handphone kalian berdua tidak apa-apa. Seperti itu, kalau memang tidak ada kuota atau sinyalnya susah, boleh gabung dengan teman yang lainnya. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran, cuma tidak apa-apa, saya maklumi. Oke, dan terima kasih juga untuk kehadirannya, bahwa sudah menyimak pelajaran, sudah menerima materi ini dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang definisi pola pengolahan tanah dan tentang peralatan pengolahan tanah ya. Itu untuk pelajaran kita. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoanya. Tadi siapa? Siti ya? Silahkan Siti. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jadi terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, seperti itu ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Dan tetap semangat belajar walaupun kondisi kita belajarnya daring seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita sudah tatap muka, kita bisa bertemu kembali. Dan jangan lupa terapkan prokes ya nak ya, karena kita lagi pandemi seperti ini. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.